Eh, ya, gimana kabarnya Sheila? How are you? Fine. Okay, Sheila, how about our last meeting? Do you have questions for me? No? Are you sure? Yeah, I'm sorry, yeah, Sheila. I have to say that uh, in our last meeting, exactly, I'm so tired, ya. I'm sorry. And my voice is kayak udah mau hilang rasanya waktu itu. Jadi harus narik nafas dulu ya. Karena hari apa ya kemarin? Kamis ya, saya. Ya itu lumayan ya banyak lah gitu. Jadi ya saya benar-benar minta maaf ya. Tapi sekarang udah normal lagi. Jadi ya Sheila bisa bertanya sepuasnya ya. Oke, Shel, let's go. This is our meeting, our topic for today. From the prototype to N, it's not N, yeah. There is no N, A instead. From prototype to MPP, Sheila. So this is a kind of I don't know, maybe we can say that feedback, yeah. So why we can make an MPP product or website or application in this case, we have this all of this feedback. Yeah, the first one, web review. Oh, it's inconvenient to open the timer and the application alternately. And then the second one, the child entered 10, let's say. Instead of number, he clicked 10, a string as a string in the H field, and the application will fail, of course. And then the app works, but design looks a bit boring. Yeah, so this is uh, a feedback that we have on our first generating our application. Now, can we say our application with that feedbacks or reviews is a minimum valuable product? Could I? Could we, Sheila? No, I think yeah, because it means that our user is not satisfied, right? It means that we are far away from minimum valuable product. So how to solve all of this problem? To solve this problem, we have to, of course, add something to our app. It means that, yeah, after we add all of the things, all feature that our client needs, of course, our application should, yeah, we can call it as an MPP application after all of this stuff we add into application. Okay, let's talk about this first, Stella. Validation of the enter data. And then after that, later we'll talk about the timer and then consider the design. So, okay, I will go faster. Yeah. So the first one, this is about incorrectly entered data. Based on the pools and the age values are not integers, and then the user didn't enter the response, the field is empty, or the age is less than 7, pools is a negative number. All of these criteria, Sheila, is a wrong format, is incorrect. Okay, if Sheila give the application not integer, you will give a float instead. Oh, it will fail or error. And then if the user didn't enter the response, or Sheila, you do not, kind of, oh, I will make it empty. Oh, it's also will make the application fail. And then if the age is less than 7, and then the negative number, it's also will make the application didn't work. So how to fix it? Let's talk about this one first, Sheila.
Yeah, so as you can see, we'll talk about global variable. Yeah, we have talked about that in our previous meeting. Now, we will not use global variable in to solve this problem. Instead, we will use exception handling, Sheila. So, did you remember what is exception handling, Sheila? Or this is the first time? Oh, first time. Okay. So, exception handling. Jadi, exception handling itu kayak Sheila punya Brimo atau BSIMO atau BCAMO yang mobile gitu. Are you sure, Sheila? Oke, it's okay, it's okay. Sheila mempunyai apa? Maksudnya ini buat I'm sorry, it's a little weird question. Oke, intinya exception handling itu kayak misalnya Sheila nanti mempunyai aplikasi banking lah gitu ya. Kemudian transfer dari handphone nggak langsung ke bank lah intinya gitu. Nah, aplikasi banking tentu saja dikembangkan oleh programmer. Tidak mungkin seorang akuntansi ya ada campur tangannya tapi dalam sisi mungkin isinya ya gitu. Nah, yang harus Sheila perhatikan di sini adalah kenapa exception handling itu penting. Jadi nanti user itu bisa berumur di bawah ini umur ya bisa maksudnya di bawah 7 tahun, kemudian apa namanya, pokoknya dari berbagai kalangan. Betul Sheila? Pengguna itu gitu. Nah, artinya apa? Kesalahan itu amat sangat apa ya, tidak amat sangat mungkin ya terjadi, terutama mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang sedikit tidak melek akan teknologi, mungkin akan memasukkan hal yang salah gitu. Oke? Nah, jadi kalau kita membuat aplikasi seperti itu, Sheila, kemudian saat kita tidak men-setting saat orang melakukan kesalahan, maka aplikasinya itu secara keseluruhan akan berhenti di seluruh dunia tempat kita mendistribusikannya. Nah, pentingnya exception handling itu kenapa? Jadi nanti alih-alih membuat aplikasi kita itu berhenti beroperasi, maka dia akan membuat suatu program yang mengeluarkan kata error. Misalnya nanti di aplikasi ini Sheila memasukkan angka 7, angka 6, yang padahal syarat minimumnya adalah 7. Maka kalau kita nggak pakai exception handling, dia akan error atau aplikasinya berhenti sejenak. Bayangkan kalau kita melakukan itu ke seluruh aplikasi dunia lah gitu. Masa gara-gara kesalahan satu orang aplikasinya berhenti semuanya, kan aneh banget ya. It's really really weird ya. Jadi itu gunanya exception handling ya. Jadi alih-alih menghentikan programnya mentok di situ, dia akan mengeluarkan kode yang menyatakan bahwa Anda melakukan kesalahan. Tolong input data Anda dengan benar gitu. Dan dia tetap berjalan aplikasinya, nggak error. Itu inti exception handling. Nah, kemudian perintahnya logikanya seperti if dan else, Sheila, tetapi alih-alih menggunakan if dan else, dia menggunakan try and accept. Try ini yang akan user Sheila ingin lakukan. Misalnya Anda harus masukkan angka 7 ke atas. Nah, itu yang di try. Kalau udah benar berarti ya itu yang akan dijalankan. Nah, accept ini kalau dia salah, maka ini yang akan dijalankan. Jadi nggak ada error lah gitu, intinya nggak ada error gitu. Oke? Nah, sekarang gimana bentuk implementasinya di dalam di dalam aplikasi kita? Saya akan tunjukkan di sini Sheila. Nah, ini dia Sheila. Nah, jadi depth check int, Sheila lihat di sini. Check integer str6 try. Nah, yang di return itu adalah integer. Nah, kemudian nanti kalau yang nggak integer yang Sheila masukkan misalnya umurnya 7,5 tahun,
maka dia akan mereturn false. Tapi aplikasinya tetap jalan, nggak akan berhenti intinya gitu. Tetap menanyakan gitu. Oke? Nah, gitu kira-kira bentuk dari apa try and accept ya penggunaannya. Nah, sekarang itu terkait validasi data ya. Jadi nanti akan diterapkan di bagian umur ya. Karena mungkin ada apa namanya? Yang memasukkan umur ya sedikit ya gitulah ya, salah lah intinya. Oke? Nah, sekarang gimana caranya untuk membuat bahwa kalau nanti kita lupa misalnya untuk membuat memasukkan angka atau memasukkan data ke dalam kolom yang sudah disediakan. Nah, kita akan mengatur logika, kalau nanti tidak ada data, tolong tolong masukkan angka 7 sebagai penggantinya gitu. Jadi angka minimum lah gitu. Oke, misalnya, Sheila udah tua gitu kan, misal aja nih mah, ya udah Sheila lupa untuk memasukkan angka atau umur gitu. Nah, aplikasinya nggak akan error, dia akan tetap berjalan. Tapi umur yang dimasukkan 7 tahun, gitu. Oke, kita akan mengaturnya itu. Caranya gimana? Caranya nanti di first screen kita masukkan logika ini. If false one equals to false, artinya tidak ada yang dimasukkan, atau kurang dari sama dengan 0 atau angkanya negatif, maka tolong lakukan hal ini. Nah, kalau selainnya berarti udah benar, maka pindah ke screen selanjutnya. Oke, setelah apa yang akan dilakukan yang ini? Buat P1-nya menjadi 0, kemudian result-nya menjadi str P1. Gitu. Jadi alih-alih negatif dia akan membuatnya menjadi positif. String P1 gitu ya. Pokoknya nggak ada negatif gitu. Oke, negatif sudah teratasi. Kemudian age less than 7 ini juga hampir sama ya cara mengaturnya nanti. Saya langsung tunjukin. Di sini pengaturannya. Ini kita bolak-balik ya. Jadi mungkin Sheila. Nah, ini dia Sheila. Jadi if age equals to false atau kurang dari 7, maka buat age-nya itu sama dengan 7. Kemudian self age-nya menjadi string. Gitu. Kemudian kalau selain itu berarti udah benar, pindah ke pengukuran yang pertama. Jadi ini di depth next-nya itu ini cara kita memvalidasi data. Ya. Jadi ini yang pertama cek integer, kemudian ini yang kedua. Gitu. Oke, itu dia. Ini lanjutan yang kemarin ya, Sel. Kan kita dapat feedback dari penggunanya gitu. Kemudian feedbacknya ini kita atasi coba satu-satu. Oke? Oke, data validation aman ya? Aman, Sel? Ada pertanyaan dulu? Apa itu? Silakan. Oke, kalau aman berarti sekarang kita ke bagian timernya. Ini slide-nya banyak banget, Sel. Jadi kita nggak mungkin selesai ya semuanya ini 91. Jadi saya yang cerita-cerita gitu nggak dulu lah ya. Langsung aja ke poin-poinnya. Oke, sekarang kita ke timer. Nah, timer katanya tadi kayaknya lebih mudah, lebih seru kalau usernya itu bisa melakukan timing atau apa, mengukur waktu squat jamnya, kemudian waktu pengukuran denyutnya itu langsung di aplikasinya. Artinya nggak ada aplikasi eksternal yang kita pakai gitu. Nah, caranya gimana? Nah, di Pygame ada kita bisa menggunakan perintah ini, tapi sekarang kita menggunakan Kiwi ya. Jadi PY kita pakai ini. Kalau di Kiwi kita bisa pakai perintah from kiwi.clock import clock gitu. Ya. Kemudian ada perintah-perintah nanti schedule interval, schedule one. Nah, perintah-perintah ini keterangannya ya, to call the to do function every 1.5 seconds. Jadi schedule interval ini bawaan dari Kiwi-nya, Sheila ya. Ini bukan kita yang buat ini, ya. Bawaan dari Kiwi. Tapi to do ini apa yang dilakukan ini kita yang akan ngebuat, gitu. Kemudian setiap 0,5 detik. Oke? Kemudian schedule once, ya. Jadi call to the functions one time after 5 seconds. Kemudian the next time as the screen is refreshed. Nah, ini dia untuk merefreshnya ya.
setelah di-refresh. Nah, perintah-perintah ini akan kita pakai. Kemudian di to do itu apa yang harus kita tambahkan? Nah, ini nanti saya tunjukkan kodenya ya. Nah, sekarang apa namanya? Yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah ini ya. Di mana kita menambahkannya di second screen-nya, di bagian mana gitu. Nah, sebenarnya ini termasuk metode ya, Sheila ya. Jadi menambahkannya boleh di awal banget seperti ini supaya tertata rapi, boleh juga sebenarnya di akhir. Pokoknya sebelum dia dipanggil, intinya di situ harus ditambahkan dulu. Intinya begitulah kalau metode ya, kayak fungsi biasa. Di sini di contoh di slide ini dia menambahkannya di awal gitu ya. Jadi depth start, loop schedule interval, self apa yang akan dilakukan, kemudian koma 1. Oke? Setiap 1 detik maksudnya itu. Nah, self.change. Nah, yang mana ini nanti akan kita definisikan lagi. Self.change ini. Di mana? Di bawahnya. Ya. Change sama dengan self, ini untuk parameter kalau nanti apa namanya? Apa ya? Kalau nggak salah DT ini kependekan untuk ini ya, tujuannya ya. Saya lupa. Kemudian yang current plus sama dengan 1 ini adalah untuk mengupdate timernya supaya tidak berada di apa namanya? Satu tempat lah gitu. Satu titik. Kemudian self.text ini teksnya doang. Kemudian untuk membuatnya menjadi apa namanya? Teks kita perlu str kan supaya nanti tampilan ini ke dalam teks ya, bukan lagi angka dan bisa tampil di layar kita. Kemudian masukkan logika kalau self.current lebih dari sama dengan self.total maka return false. Artinya apa? Kalau nanti timing misalnya untuk squat jamnya itu udah lebih dari waktu yang ditentukan, totalnya misalnya 30 detik, maka berhenti, return false. Ya, gitu. Itu maksudnya. Oke, itu dia terkait timernya. Nah, kemudian selain yang tadi, kita memerlukan hal ini juga ya, ada namanya bind method untuk binding handler to a property. Ini untuk mengikat ya sebenarnya. Jadi nanti kita menggunakan widget.bind yang mana eh apa namanya? Every time the size property is changed, the function would run. Ini apa ya? Supaya aplikasi kita itu sensitif. Jadi dia mendeteksi perubahan yang terjadi gitu. Terkait di timernya terutama ya. Nah, di sini apa namanya, label-label ini nanti yang akan kita pakai untuk mengontrol hal itu, ya. Nah, kemudian ini yang akan kita tambahkan, ya, properti ini from kv.properties import numeric, boolean, sama string. Yang mana ini fungsinya apa? Ini fungsinya sebagai variabel tambahan sebenarnya ya. Jadi variabel tambahan untuk nanti membuat apa yang kita akan apa namanya? Analisis itu supaya kita terbantu lah gitu ya. Jadi Kiwi itu punya properti numerik, boolean, sama string gitu. Singkatnya begitu ini ya. Jadi ya kita nggak perlu membuat inilah gitu ya dari awal banget gitu. Kiwi sudah mempunyai ini. Nah ini keterangan lanjutnya. The property should be created for a class rather than for a single object. They should not be created in the constructor or any method. The parent superclass should support event handling. All widget classes are suitable. Jadi ini nanti dibuat secara terpisah maksudnya. Ya, tidak akan kita buat di dalam screen 1, 2, 3, 4. No. Dia akan dibuat secara terpisah. Kemudian alat-alatnya ini akan kita pakai, bahan-bahan atau propertinya. Gitu, ya. Nah, habis itu nanti ada self.value sama dengan start. Ini untuk mengassign nilai dari properti ya pada objek ini. Nanti ini buat menginisiasi bahwa saya itu harus memulai gitu. Dia itu harus mulai timernya, timingnya gitu ya. Dan di bintnya kita taruh value yang tadi, fungsi yang tadi.
Oke. Nah, ini nanti saya liatin, demonstrasinya juga ya. Nah, kemudian di sini apa yang harus kita isi? Nah, yang tadi ya, jadi boolean property false. Nah, ini sebenarnya kelas, cuman karena sudah jadi ya kita nggak perlu mendefinisikannya. Jadi kan udah jadi di sini tadi. Nah, udah jadinya di sini ya. Nah, boolean property. Jadi kita nggak perlu, tinggal dipanggil nanti. Yang gunanya ini untuk men-stop nanti, mendeteksi bahwa, oh, apakah dia sudah selesai atau enggak. Nah, mungkin muncul pertanyaan loh, kenapa nggak disetting ke boolean dan sama dengan false aja, kenapa harus menggunakan boolean property seperti ini? Nah, kalau kita langsung setting dan-nya ke false, itu nanti malah sedikit ribet. Kenapa? Karena dia menjadi variabel yang independen, yang bebas. Jadi kita ingin mengikat variabel ini di dalam kelas, maunya seperti itu. Oke? Sehingga kita memerlukan ini. Kemudian dari sisi timer kita perlu menganalisis hal ini, Sheila ya. Jadi before the timer start up, text input-nya itu harus kita block. Ya, itu yang analisis yang pertama. Kemudian saat timernya berjalan, maka text input-nya juga harus terblok. Kemudian setelah timernya selesai baru kita buka gitu. Kemudian nanti sebelum timernya eee, dijalankan, maka timernya itu ya nggak akan ngelakuin apa-apa atau bukan di-blok ya, memang nggak akan melakukan apa-apa karena ini adalah bukan tombol ya, bukan text input juga, bukan untuk input teks gitu. Jadi ini akan di-blok, kemudian button, nah terkait button ini nanti before timernya di-start, maka button untuk men-start-nya itu kita buka. Kemudian saat dijalankan kita blok, saat selesai kita buka juga. Kemudian inscription on a button. Nah, ini nanti ya ini kayak proses aja ya kalau yang ini, jadi nggak perlu ngapa-ngapain. Yang jelas ini proses yang terjadi behind the scene-nya. Kemudian click on a button, start up of the timer, impossible for transition, bla 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 gitu ya. Jadi ini intinya apa? Ini analisis-analisis yang kita perlukan, apa yang terjadi ketika timernya berjalan, belum berjalan, sedang berjalan, dan setelah berjalan, setelah selesai gitu. Ini analisis-analisisnya. Dan untuk melakukan itu semua kita menggunakan set disable. Ini nama fungsinya. Kalau true di block, kalau false unblock ya atau open gitu ya. Nah, kemudian di mana kita menambahkannya? Kita akan menambahkannya di sini. Pokoknya di setiap nanti kita akan menginput sesuatu lah gitu. Contohnya label second.bin. Nah, di sini kita nanti akan menginput, bukan menginput ya, tapi kayak memulai pengukuran timernya. Maka kita perlu mendisable atau ya pokoknya mengatur yang tadi, mendisable atau enggak mengenable-nya gitu. Oke, itu dia. Kemudian di next-nya juga kita perlu melakukan hal itu, tapi tambahkan sedikit logika. If not self.next screen, kalau nanti belum self.next screen-nya di di disable, maka tolong buat button-nya menjadi ya set disable-nya jadi true. Kemudian label start-nya dimulai. Habis itu selain itu berarti transisi ke layar berikutnya. Gitu. Oke, itu terkait timer. Kemudian di timer ya dia paling banyak ya. Kita harus merestart juga nantinya. Kita buat aja metode namanya restart. Kemudian self.done sama dengan false. Ini udah kita atur tadi menggunakan variabel dari Kiwi. Self.total sama dengan total, current sama dengan 0, kemudian ini teksnya, kemudian self.start. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini ada self.start yang mana ini kita definisikan di mana. Mana dia? Harusnya ada di sini ya. Oh, nggak ditampilin berarti. Oke, nggak ditampilin, nanti saya tampilin di kode langsung. Yang jelas ini akan memulai lah intinya ya, memulai ulang timernya gitu. Kemudian nanti
apa namanya, di bagian kedua, screen yang kedua, kita mempunyai variabel-variabel ini ya. Jadi ada label second dot done. Kalau nanti stage-nya sama dengan 0, buat dia jadi 1, kemudian restart setiap 30 detik. Kemudian in result di disable. Result-nya itu adalah kita biarkan terbuka. Disable-nya false gitu ya. Kalau stage-nya 1, lakukan hal-hal 1, 2, 3. Oke, itu terkait timer. Nah, sekarang ini dia kodenya saya tunjukin. Jadi ini kita yang kita tambahkan gitu ya maksudnya. Oke, yang pertama di sini yang harus kita tambahkan adalah di bagian full screen ya. Dia banyaknya di full screen. Oke, di full screen itu kita perlu membuat mana dia? Wait. Shella yang ini. Oke, yang ini. Jadi self.inResult itu adalah suatu tag ya, tag yang isinya nanti 0 pada awalnya, kemudian dia nggak mengizinkan multiline alias dia hanya single line. Nah, kemudian kita disable dulu ya. Jadi sebelum timernya berjalan lah intinya ya. Sebelum timernya berjalan kita disable dulu gitu. Kemudian di sini kita sudah mengatur bahwa self.label second itu sama dengan second 15 detik ya. Kemudian .bin dan sama dengan self.second finish. Nah, ini untuk yang mana dia akan terpicu atau yang ini akan dikatakan finish ketika nanti yang ini finish. Self.second finish ini. Yang mana ini di settingnya di bagian sini. Jadi depth second finish itu ada self sebagai argumennya, kemudian ada argumennya itu ini nanti self.next screen, in result, kemudian button.set disable, kemudian button.text. Artinya apa? Next screen-nya akan true, berarti nanti dia akan mengizinkan kalau sudah selesai bisa beralih ke next screen. Disable-nya akan false. Artinya apa? Result-nya bisa kita lihat. Kemudian self.button-nya juga false, artinya button-nya sudah bisa kita tekan. Kemudian button.text sama dengan continue. Tulisannya adalah continue. Gitu. Kemudian yang perlu kita tambahkan selanjutnya adalah di bagian full screen to. Nah, yang ini nih. Ya, jadi di sini juga kita tambahkan self.label second. Second-nya 15 detik, label second.bin, ini dia pemicunya. Kemudian di sini kita tambahkan di bagian disable, result 1 dan 2 di true, di disable dulu sebelum waktunya berakhir. Nah, kemudian logika ketika waktunya sudah berakhir di sini ya. Jadi if second finish, kalau second label sudah selesai, maka kalau stage 0, sorry, maka self.stage sama dengan 1. Nah, ini keterangannya finish the first count resting. Jadi dia akan ke stage 1, kemudian ada label take rest, habis itu restart 30 detik, kemudian disable result satunya sama dengan false atau resultnya sudah terbuka karena udah selesai yang ini. Kemudian satu dia kedua nantinya ke result 2, kemudian result 2 dia akan ke result selanjutnya. Jadi nanti akan ada 3 pengukuran lah terkait apa namanya? Ini denyutnya gitu. Kemudian di next-nya kita setting if not self.next screen, maka kalau belum ke screen selanjutnya, disable tombolnya, kemudian start waktunya. Kemudian selain itu, nah global P1, P2, denyut yang tadi kita periksa. Kalau nggak ada isinya, maka buat dia 0. Kemudian jadikan teksnya atau angka tadi ke dalam string, supaya bisa ditampilkan dalam bentuk tulisan nantinya. Kemudian P3 juga sama logikanya ya. Selain itu berarti semuanya udah benar. Oke, itu saja. Oke, kemudian yang harus kita tambahkan terkait timer di sini udah di main screen-nya. Sekarang di bagian seconds-nya. Nah, ini dia ya. Jadi di sini kita mengatur variabel dari Kiwi. Ini khusus ya, variabelnya Boolean property. Kemudian kita buat di sini dia
self.done-nya di constructor-nya sama dengan false sebagai nilai default. Kemudian buat metode restart ya, yang mana ini nanti akan melakukan ya udah counting-nya ya. Jadi dia akan self.start, dia akan memulai perhitungan ulang. Kemudian start-nya apa? Schedule interval, dia akan berubah setiap 1 detik. Kemudian change, nanti perubahannya setiap 1 detik diaturnya di sini. Jadi ini untuk men-start-nya, kemudian di change-nya diaturnya di fungsi yang ini. Begitu Sheila ya. Oke, Shel? Ya, sedikit banyak ya. Enggak, banyak banget ya. Iya. Jadi di grup pun saya nggak tahu harus menjelaskannya seperti apa Sheila ya. Jadi ya mungkin yang terbaik adalah teori langsung codingnya gitu. Dan tidak mungkin untuk menulis ulang dari awal itu akan memakan banyak sekali waktu ya. Tidak mungkin. Jadi ini yang terbaik ya. Dan untuk Sheila gimana untuk memahami yang terbaik nanti ini otak-atik aja kemudian ditambahkan mungkin sesuatu. Itu sih ya. Yang terbaik tuh begitu. Nah, kemudian oh ya ini belum ya. Ini juga belum kita definisikan. Nah, di sini mungkin ya. Jadi kita oh ini udah ya. Mari. Nah, sekarang selanjutnya timernya udah aman. Nah, sekarang di bagian ini dia. Wah, udah selesai ya ternyata. Wah, cepet juga ya Sheila ya. Mantap nih. Nah, saya bangga nih. Nah, sekarang saya ingin jelaskan kepada Sheila. Kemarin aplikasinya tampilannya begini ya. L2. Ini nanti Sheila coba main-mainkan aja ya. Kemudian tanyakan. Nah, tampilan aplikasinya begini, Sheila. Tara, bentar ya. Oke. Loh, mana nih? Ini dia, Sheila. Ya. Oke, ini dia. Enter your name. Misalnya namanya katakanlah siapa ya? Dah, Mr. Bean aja lah. Mr. Bean. Umurnya misalnya di sini kita buat dia jadi 10. Apa yang akan terjadi? Nah, dia tetap running shell, tetapi diagnosisnya nanti lihat di akhir. Enter the result misalnya -90. Nah, kemudian ini silahkan kita buat dia 190 -300 misalnya. Nah, yang ada adalah hasilnya amat sangat tidak valid ya, amat sangat tidak valid. Kenapa? Wah, indeksnya -100. Dia jantungnya gimana itu? Saya nggak tahu juga ya. Saya nggak kebayang juga sih. Kemudian ini tulisannya tinggi lagi. Aduh, pokoknya gitulah. Sangat tidak valid lah. Artinya apa? Kita membohongi user. Kemudian tadi timernya juga nggak ada ya. Kalau dilihat ya, timernya nggak ada tadi. Nah, di bagian kedua itu kita kayak improve yang tadi based on benar-benar berdasarkan review dari usernya. Oke? Nah, ini dia. Oh, saya nge-lag. Aduh, saya nge-lag. Uh, udah nggak mampu nih laptopnya. Ntar ya, Syal ya. Oke, ini dia, Syala. Oke. Nah, sekarang udah mantep ya. Jadi kalau Sheila memasukkan nama misalnya Sheila gitu ya. Kemudian misalnya di sini logikanya yang tadi dia nggak akan error, kita udah try and accept. Dan di sini saat Sheila misalnya memasukkan 17.
dia akan menjadikannya 7 gitu ya. Jadi ya dia nggak mau lah gitu angka angka apa, datanya invalid. Nah, "Loh Kak, kok nggak dijadikan integer 17-nya?" Ya, kita perlu ke ada namanya NLP, kalau Sheila tahu sekarang kan ada banyak sistem yang bisa, apa, mengolah data teks ke data, apa namanya, ya yang bisa diolah gitu ya, 17 sepertinya angka 17. Tapi di sini kita tidak membicarakan itu ya. Jadi intinya kata-kata 17 nggak bisa langsung ditransfer ke 17 gitu oleh ini, karena membutuhkan proses yang lumayan banyak ya, itu namanya ilmunya NLP, Natural Language Processing namanya, yaitu nanti kita berbicara itu di bagian machine learning. Oke, nah kemudian misalnya Sheila masukkan angka -19, dia akan ya membuatnya menjadi 7. Tapi yang harus yang jadi catatan adalah dia nggak error di sini dan nggak meneruskan bahwa, "Oh mulai dah, mulai," gitu, ya. Tetapi tetap saja invalid, ya, tetap saja invalid, Sheila. Kenapa? Ya kalau datanya salah, maka kan ya secara ilmiah kan salah ya. Jadi nggak sebanding nanti umur sama apa yang dimasukkan. Nah sekarang kita pakai 17 tahun, 5, dia akan tetap 7. Sekarang kita membuat dia normal, misalnya 17. Start. Nah, di sini tombol-tombolnya di-disable, ya, kecuali start-nya yang di-enable atau disable-nya sama dengan false. Kenapa? Karena di sini kita disuruh untuk mengukur selama 15 detik. Dulu berapa pulse-nya. Nah, sebelum ini memulai, ini di-disable, kita nggak bisa mengetik apa-apa. Yang di-enable atau disable-nya false adalah yang start doang, gitu. Nah, saat diklik, sekarang saat ini berjalan, timernya berjalan, dia yang di-disable tombol ya nggak mungkin di-start lagi ya, itulah intinya. Nggak mungkin. Kemudian yang hasilnya juga di-disable, karena perintahnya harus 15 detik, gitu. Nah, saat 15 detik sudah berjalan, maka kita bisa memasukkan misalnya 20. Tombolnya sekarang sudah bisa. Nah, sekarang gimana kalau empty? Apa yang akan terjadi? Dia akan menjadikannya nol, Sheila, ya. Itu, dia akan menjadikannya nol dan ya nggak mau beralih lah gitu ya. Tapi nggak berhenti aplikasinya, dia tetap berjalan ya. Dia akan menjadikannya nol tapi. Misalnya hasilnya 30, continue baru dia mau. Nah gitu. Kemudian ini juga sama logika yang tadi sama ya. Ya, sekarang kita start. Nah, dia akan menghitung 2, 3, 4, oke. Sampai selesai ya sekarang. Kemarin mah kita bisa skip ya. Sekarang mah perlu ditunggu. Sorry sorry, ya. Oke. Kemudian take rest-nya juga 30 detik ya take rest-nya kalau nggak salah, sesuai dengan apa yang ada di PPT. Misalnya setelah squat jam itu otomatis meningkat lah ya, kayak kinerjanya meningkat misalnya 45 lah. Oke, break 30 detik, ambil napas. Habis itu setelah ambil napas, ya jangan langsung dibuang ya, tahan sebentar. Oke, kita count lagi ya. Count lagi sekarang denyutnya berapa. Denyutnya berapa, oke saya ngukur nih ya. Nah logikanya pasti lebih sedikit ya setelah beristirahat. Misalnya katakanlah 35 lah. Nah saat saya memasukkan 0 ataupun pokoknya lupa tadi, ya dia nggak akan lanjut kok ya. Dia tahu kita itu pelupa sebagai user ya. Jadi, ya udah tetepin aja lah gitu. Oke, sekarang kita masukkan 30 misalnya. Baru deh, nah ini dia, oh ternyata kinerja dari jantung Sheila itu adalah low gitu ya, gitu. See a doctor immediately. Oke, nggak tahu ini mungkin ada sesuatu yang janggal ya, saya nggak mau ngambil kesimpulan, tapi kinerjanya saat ini rendah Sheila ya, gitu. Saya nggak tahu tapi ya, dari ilmu kedokteran, apakah
Kinerja yang bagus tuh tinggi, standar, atau gimana? Saya nggak tahu. Oke, Sheila itu dia. Sekarang Sheila tidak ada pertanyaan mungkin, tapi Sheila harus lihat dulu supaya ada pertanyaan ya. Karena ini lumayan banyak kodenya, jadi tidak mungkin ya, eee sekali lihat langsung ini. Ya mungkin saja, tapi saya prefer enggak aja lah ya. Ini dia shell kodenya, eee, Sheila review ya kodenya. Nah, itu tadi ada contoh-contoh yang diberikan di PPT juga ada. Di sini dilihat aja ya terkait penggunaan boolean property, kemudian string property dan lain sebagainya. Properti-properti yang tadi. Nah, itu dia shell. Silakan. Apakah kinerja yang jantung yang bagus itu yang gimana ya, Emang? Saya juga nggak tahu deh. Sheila mungkin tahu kinerja jantung yang bagus itu yang gimana, Shell? Nggak tahu. Bentar ya, kita cari dulu lah. Saya penasaran. Dikatakan. Nanti biasanya sih ya ditanya gitu saat masuk universitas ya. Ada masa orientasi namanya atau apa ya bahasnya kalau SMA? MOS ya atau apa? Ya saat masa orientasi itu ditanya biasanya, tapi beda-beda kampus ya. Apakah pernah ada riwayat sakit jantung gitu dan lain sebagainya. Dulu teman saya ada yang begitu ya. Udah Shell? Dilihat? Boleh share screen ya, Shell. Oh, ternyata ternyata yang normal ya yang bagus. Oh, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Hmm, oke oke. Oke, Shell ayo. Nge-lag ya? Eh, gimana nih? Bentar. Ini nge-lag ya? Nge-lag ya? Bentar, coba kita lihat. Ini kayaknya nge-lag, Shell. Bentar ya. Udah kok.
Shell, coba keluar kemudian masuk lagi. Kayaknya nge-lag deh nih. Ups. Oke. Nice. Ah, udah. Oh, oke, tunggu bentar, Shell. Oke. Lesson 3 ya. Ya, itu tuh. Ya. Eh, bukan ini, Shell ya. Oke, enggak. Ya, dipenuhi dulu aja. Silahkan. Nah, ini enggak harus ya. Jadi nanti Sheila kalau mau pakai Trello juga boleh ya. Nah, itu yang ini buat file demonstrasinya. Nah, ini dia. Sheila, silahkan. Yes. Coba Sheila jalankan. Ini buat apa namanya? Eh, memperlihatkan ilustrasi penggunaan yang tadi ya. Time yang once apa namanya? Interval, kemudian dan sebagainya. Ini fungsi yang dipakai gitu. Ya, memang hitam ya kalau ini. Kan yang di settingnya hitam. Nah, ini apa namanya? Ini contohnya ya, Sheila. Jadi gini loh cara menggunakannya gitu. Coba Sheila lihat ke bawah, scroll, terus. Nah, itu tuh. Oh, belum ada ternyata. Ke bawah, ke bawah. Coba ke bawah, Sheila. Nanti Sheila akan lihat yang ops. Loh, kok nggak ada ya? Coba ke atas kan? Harusnya ada dong. Nah, itu tuh. Ke bawah, Sheila. Nah, itu baris 60 tuh, ya. Jadi it, nah, clock.schedule once, self.next, time to read. Time to read-nya berapa? Jadi waktu untuk membaca tulisan yang tadi kayaknya 5 detik deh. Settingnya begitu. Nah, lihat di sini penggunaannya hanya pada baris 60 tapi kok kodenya sampai 100 kode ya. Ya, mungkin muncul pertanyaan begitu. Ya, ini memang pembuatan aplikasi itu banyak kode ya, Shell ya. Jadi banyak kode. Startup itu makanya nggak dibuat oleh satu orang biasanya, tapi ada banyak tim gitu. Dan ini baru dari tampilan aplikasinya, Shell. Ya, jadi kalau yang sebenarnya itu nanti ada 3 bidang, ada yang tampilan aplikasi, ada yang ngurus data, kemudian ada yang mengurus tentang modelnya gimana gitu, gitu ya. Jadi Sheila mau ambil posisi yang mana silahkan. Oke, di submit aja ini, Shell. Nah, ini juga sama ya, ingin menyontohkan aja nih, Mas. Kalau Sheila mau jalankan, silahkan. Nah, itu ada string property ya. Nah, jadi apa namanya, TV itu punya kayak sesuatu yang unik ya, dia kayak punya properti gitulah. Yang artinya apa? Anda nggak perlu membuat properti nanti di dalam kelas, intinya gitu. Saya sudah membuatkan gitu.
Loh, Kak, bukannya bisa buat secara manual? Iya bisa, tapi kayak ini membantu lah gitu ya. Jadi kalau membuat secara manual nanti lebih ribet dia. Ya, dan ini ya udah membantu banget lah. String property, boolean property, kemudian apa lagi tadi? Integer property ya. Gitu. Itu tuh baris ke-15 ya dia tempat ininya. Ya, itu pemanggilannya. Setelah masukkan teks, coba apa aja lah, bebas. Contoh gitu. Oh ya, halo. Olah, oke. Enggak ya, enggak olah. Jadi ini ya kalau mekanisme itu fungsi ya yang mengaturnya. Misalnya kan tadi Stella menampilkan kata halo. String property itu nggak akan menampilkan olah gitu, nggak akan di reverse. Tapi ada fungsi yang mengatur itu. Tapi string property itu kayak apa ya? Alat yang kita pakai itu ini loh gitu. Di dalam fungsi itu ini yang akan kita pakai nanti gitu. Supaya memudahkan. Jadi bukan dia yang mengolahkan halo, kemudian mengobabkan boba, bukan. Ya. Di dia hanyalah alat, gitu ya. Tapi bukan fungsi, bukan, bukan. Oke, saya mau bertanya silahkan. Gimana, Syal? Mau bertanya sesuatu mungkin? Silakan direview aja ya. Nah, kita oh, ini sebenarnya kode yang di kodenya ini semua dibuatnya dari kode-kode dasar, Syal. Jadi saya belajar kelas di Python Pro 1, kemudian kemarin kita review pembuatannya ya. Nah, kelas yang dibuat di Python Pro 1 itu versinya kecil. Nah, sekarang kita perluas fungsionalitas kelas itu. Ya udah, kelas my input, kemudian ada di kelas itu konstruktor, def init gitu. Itu aja yang diulang sebenarnya, ya. Itu aja yang diulang. Kemudian ada metode change value dan lain sebagainya gitu. Jadi apa ya, ini bukan sesuatu yang baru lah intinya di kodenya ini. Cuman karena memang dia banyak, jadi kelihatan memusingkan memang. Terutama ada parameter-parameter. Tapi yang Sheila harus ingat adalah ini semua sudah dipelajari. Ya, maksudnya kode-kode dasarnya sudah dipelajari. Kalau Sheila tilik satu persatu, pasti itu udah. Contohnya def init udah itu ya. Oke, coba di-submit kalau gitu ya. Nah, ini belum ke intinya ya, ini hanya contohnya Sheila ya. Aplikasi sebenarnya mah. Nah, di situ tuh Rovier test itu. Rovier test. Nah, ini kan ada banyak file nih nanti. Yes. Ah, itu. Nah, ini intinya ya. Nah, kemudian kenapa harus banyak file? Sebenarnya bisa bisa nggak di dalam satu file saya? Bisa, ya. Tapi nanti akan ada mungkin 500 baris ya atau 700 baris. Nah, kenapa orang lebih memilih untuk membuat file-file banyak? Karena kadang nanti kita mendapatkan kasus yang sama dari customer, klien, kemudian kita tinggal panggil filenya itu, gunakan file yang terpisah itu. Jadi nggak perlu membuat dari awal gitu. Tapi bisa nggak dibuat secara dalam satu file aja? Bisa. Ya cuman kayaknya lebih seru baca koran ya kalau kode sudah sampai 1000 baris itu. Aduh, ya. Jadi lebih baik secara terpisah aja, ya. Gitu. Ada instructions.py, main app.py dan semuanya. Nah, ini nanti Sheila silahkan di copy paste aja atau di drop
Di-drop lagi. Di-drag file yang Kak kirim tadi ke sini, ke apa namanya, folder ini nih, gitu, ya. Silahkan coy. Oh lah, terang banget. Oke, ya. Nah, nice. Oh, ternyata terpilih semua ya. Oke, silahkan Shell. Oke, 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 oke. Nah, di situ aja. Atau kalau mau split screen aja Shell kalau mau, supaya oh paste, paste aja. Nah, oke, ya. Disentuh dulu di workspace itu baru dibuka filenya. Nah, enggak di tengah ini, disentuh dulu. Nah, udah sekarang buka filenya. Dia kebukanya nanti di situ. Oke, buka filenya, silakan diperhatikan ya. Nah, gitu. Yang sebelah kanan di close aja, Shell. Klik kanan. Nah, kok nggak ada? Klik di teksnya klik kanan, di filenya klik kanan. Oh, itu ada close all tadi. Oh, 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 oh. Oh, bukan, bukan, bukan. Ini nih. Bentar. Nah, di sini close all. Dan ini tampilannya di minimize aja. Kemudian ini supaya maksimal pandangan Sheila. Jangan buat begini. Oke. Loh, loh, loh. Oke, ini kan. Lebih baik tutup yang ini. Oke, silakan Shell. Nah, ini ada banyak sekali Shell ya. Ada ya, memang banyak ya. Dan ini pun kita mendapat bantuan dari Kiwi Shell ya. Sebanyak ini ada bantuan, iya. Kalau benar-benar dibuat dari awal itu kayaknya ya 3 malam belum selesai deh kayaknya. Shell. Yaitu instruction sama dengan label itu adalah kelas buatan Kiwi ya. Kita nggak membuat sendiri. Jadi ada orang-orang hebat yang sudah membuat kelas begitu, kemudian ditaruh di modul Kiwi namanya. Itu adalah kelas ya, label itu kelas. Label, kemudian text input, button gitu. Gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal memanfaatkan itu. Tapi ternyata kalau susah juga memanfaatkan ya saya juga nggak tahu ya harus bilang gimana. Cuma Cuman memang ya kalau di mobile develop ini materinya mobile developer ya namanya. Itu memang ini mungkin di bawah standar Mas Yusyala ya, kodenya di bawah standar. Jadi yang benar-benar itu memang menggunakan tim dan kodenya itu sangat-sangat banyak ya, gitu. Jadi ini Sheila diajarkan untuk begini loh kodenya, kemudian nanti ini sebenarnya terdiri dari kode-kode dasar. Cuman karena dia banyak memang, jadi agak menyeramkan kelihatannya. Tapi enggak kok sebenarnya, ya, gitu. Nah, nanti cara Sheila manipulasinya adalah
diganti apa yang menurut yang Sheila tidak pahami. Sheila review dari awal, ini apa, kemudian diganti gonta-ganti lah gitu. Cara ini. Sebenarnya latihannya untuk yang ini adalah Sheila mengisi titik-titik kosong. Ya, cuman saya kasih solusinya karena ini ada banyak file jadi kayaknya nggak efektif latihan ini untuk hanya dalam 1 jam gitu. Jadi sebenarnya ada file yang ada titik-titik kosong, kosong lagi. Ya, yang sorry, salah. Yang ada titik-titik kosong yang harus Sheila isi menggunakan perintah-perintah ini gitu. Nah, cuman timing kita nggak cukup jadi saya langsung aja kasih solusinya ini gitu. Dan PR Sheila sekarang tinggal review, habis itu sebenarnya saya ingin menyuruh Sheila untuk coba diganti jangan 30 menit, jangan 30 detik, timernya gitu. Gitu-gitu sebenarnya. Tapi ya yang lain lah. Kemudian teksnya mungkin jangan pakai bahasa Inggris gitu. Gitu-gitu sebenarnya ya. Yang harus dicoba sama Sheila. Dan yang lebih gila lagi tugasnya sebenarnya membuat semuanya dari awal. Iya, membuat semuanya dari awal. Cuman sampai sekarang sih ya, eh saya belum menemukan ya, belum belum apa namanya, ya saya pun belajar kode itu saya melihat solusi dulu. Ya kemudian kalau ada tugas baru ya biasanya mirip-mirip gitu. Nggak dari awal banget lah gitu. Gitu ya. Silakan dicek Sheila. Sheila mau mengambil jurusan apa? Di belum tahu. Wow. Akan melanjutkan tapi Shell, saya kepo sama ada kaitannya sama IT atau ada? Wow. Oke, oke. Mantap ya. Semoga Sheila menggapainya lah ya. Nah, kemudian ini kalau Sheila mau mengubah misalnya kan ini ada nih startnya kan nggak sejajar nih Shell sama kotak yang putih itu. Nah, Sheila bisa otak-atik supaya dia sejajar gitu kalau mau. Kemudian mungkin wah ini terlalu ini nih apa namanya? Terlalu lebar nih, enter the result-nya padahal kita membutuhkan kotak yang sedikit saja. Nah, Sheila bisa otak-atik juga itu ya. Tujuannya sih sebenarnya gitu ya. Kalau membuat dari awal mah kayaknya sedikit susah ya. Ya, saya akui kalau mobile dev itu memang ya banyak banget lah kode lah gitu. Oke, tunggu dulu ya. Oke, udah ternyata. Oke, coba. Coba salah dulu, Cel. Coba jangan benar langsung ya. Ada salahnya. Nah, loh, coba lihat tadi. Sheila masukkan berapa? Min 3. Udah ada nih suaranya. Waduh, min 3 ya. Min 3 ya? Iya, Oh, kok dia bisa ya? Coba-coba, Shell. Ulang, coba ulang. enggak. Kok bisa ya? Ini udah kita setting.
Hmm. Saya salah lihat tadi. Harusnya dia menolkannya sih Sel ya. Apa? Membuatnya menjadi nol sih harusnya. Oh, Coba deh ulangi. Berarti ada bug nih harus saya perbaiki nih nanti. oh ini nol. Ya, ini nggak bisa ya kalau yang ini. Cuman yang tadi kok nggak ini ya. Kalau usernya nol itu indikasinya gimana, Sel? User. Dan usernya itu nol. Ini nol. Bukan maksudnya artinya apa kalau kita ini berbicara terkait usernya masukkan nol, kemudian kenapa dia Hmm, nggak jalan gitu? karena nggak ada detaknya. Nggak tahu. Iya betul ya, nggak mungkin lah orang ya itu kan meninggo ya kayaknya. Jadi nggak Iya. mungkin dia mengklik aplikasinya gitu. Kayak gitu maksud saya memang. Oke, coba di enter. Nggak ada detaknya. Oke, yang itu komplit. Loh, Oh, yang ini belum itu ya, belum otomatis ganti nol. oh, itu udah loh. Saya bentar ya. Coba buka ini sel di bagian coba lihat filenya. Di bagian seconds.py ke bawah. Oh, bukan ini ya. Bukan ini, bukan. Coba di sheets.py. Loh, kok semuanya dikit banget, Sel? Hmm, Loh, kok semuanya dikit, Sel? Kodenya? belum. Sel nggak mengimport aplikasi ini kan? Filenya nggak salah kan yang diimport? Udah bener kok. Hmm, Coba saya remote ya. ya. Seconds.py. Loh, serius? Bentar, bentar. Oh, ini dia nih. Nah, ini nih udah diatur padahal nih. Kalau ini false, dia ke nol, kemudian oh, oh iya Shell. Kalau yang itu dia membuatnya menjadi oh iya iya. Oke. Jadi nanti kalau Sheila mau Shell buat aja dia jadi begini ya Shell ya. Kalau Sheila mau or P2 less than X. Nah, ini aja Hmm, ya. Gitu. Or
Fitri. Saya pikir udah nambahin ya. 0. Nah, ini persis sih seperti yang ada di sini. Sel. Hmm. Mana dia? Mana dia? Bentar. Nah, yang ini nih. Persis banget. Lupa berarti ya. Sorry. Oke. Itu doang, Shell. Ya. Oke. Dan besok apa saya kasih dulu ya kodenya buat Sheila kemudian dilihat-lihat dulu. Buat minggu depan. Iya, Ya, bisa sih. mau begitu? Boleh. Minggu depan, oke, bentar ya. Minggu depan tuh materinya visualisasi and testing. Oke, saya kasih aja ya. Minggu depan itu nanti lihat perbedaannya Sheila ya. Oke. Nah, saya kirimin Perbedaannya. semuanya aja ya. Oh, ya. Oke, cukup ya Shell dari saya. Ya. Thank you banget sudah hadir dan memperhatikan. Ada yang mau Sheila sampaikan? Hmm. eh, Kalau misal minggu depan aku hari Kamisnya ada ulangan, terus Rabunya nggak bisa, kira-kira bisa diganti hari apa? Tapi belum tahu Oh, sih. belum. Oh, bisa kok di Sabtu bisa di Sabtu Sheila aman atau di Hmm. Minggu jam 8 bisa. Oh, Jam oh nggak bisa hari Minggu. Oh, minggu depan ya bisa bisa. oh ya, Minggu oke. ini ya nggak bisa. Bisa kok, tenang aja. Oke. Sheila ulangannya ulangan harian ya? Iya. Oh, wah, oke oke. Good luck ya. Terima kasih. Tapi saya pikir Sheila mudah ya kok materinya ya. Kayak nggak ada tegang-tegang gitu lah. Oke ya, Shell. Ya, Kabari aja ya dulu ya supaya saya oke. menyesuaikan nanti. Oke, Ya, thank you and see you ya. next week. Bye bye. Makasih banyak, Kak. Sama-sama.